Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktunya sholat. Namun beliau belum juga menemukannya. Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung saja sholat tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti sudah pada mengetahui atau memahami waktunya sholat. Namun, seiring berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian yang lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar segera membuat tanda waktunya sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat pada waktunya. Para sahabat Nabi pun memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani lakukan. Ada juga yang menyarankan untuk menggunakan trompet seperti orang Yahudi lakukan. Dan ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat yang tinggi, sehingga umat Islam yang jauh dari masjid bisa melihatnya. Alhasil semua usulan pun ditolak oleh baginda Nabi. Ketika umat Islam sedang buntu seperti itu, muncullah seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia pun menceritakan perihal mimpinya, bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Di dalam mimpi tersebut, Abdullah didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat untuk membeli lonceng yang dibawa oleh orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil atau menyeru orang-orang kepada sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk seraya mengucapkan serangkaian kalimat saja sebagai penanda waktunya sholat telah datang. Serangkaian kalimat itu adalah kalimat azan, yaitu yang berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baginda Nabi pun meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan kalimat azan, terdengarlah oleh Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya. Ia pun segera menghadap baginda Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang perihal yang sama, yaitu kalimat azan yang sama dengan Abdullah bin Zaid, tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Dan azan yang pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Dan orang yang pertama mengumandangkannya yaitu Bilal bin Rabah. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Rasulullah memilih Bilal bin Rabah menjadi muadzin, yaitu yang pertama suaranya yang lantang dan khas juga merdu. Kemudian yang kedua menghayati setiap kalimat-kalimat adzan.
Yang ketiga, berdisiplin yang tinggi. Dan yang keempat, gagah dan berani. Bilal pun terus mengumandangkan azan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dia tidak bersedia lagi untuk menjadi muazzin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Itulah sejarah singkat terciptanya kalimat azan di kota Madinah. يا